Cowok ini cuma bisa nangis kenceng banget pas handphonenya dihancurin sama teman sekolahnya. Udah gitu masih aja dijahatin, dibilang handphone jelek aja kok ditangisin. Sampai cowok ini akhirnya bilang kalau handphone itu tuh penuh sama kenangan ibunya yang udah meninggal. Semua foto, video, rekaman suara ibunya ada di handphone itu dan cuma ada di situ doang. Tapi sekarang handphonenya hancur. Baru deh semua yang ada di situ ngerasa bersalah banget. Padahal setiap hari cowok ini selalu ngedengerin suara rekaman ibunya seolah mereka lagi teleponan karena dia bener-bener kangen sama ibunya. Walau mau diganti pakai handphone sebagus atau semahal apapun, tetap aja gak bisa ngegantiin kenangan ibunya yang hilang. Duh sedih guys, absen yuk siapa yang sayang ibu juga, klik tombol like dan subscribe-nya. Bocil ini lagi main bola sendirian dan dia gak sadar nih ada harimau. Jadi ibunya kan lagi sibuk mau masak. Nah anaknya main bola di luar. Mereka emang tinggalnya di hutan, jadi ya suka ada binatang buas. Tapi kali ini ngeri banget guys, karena harimaunya juga kelaparan dan makin ngedeketin bocil ini. Si bocil asik aja main bola dan ibunya juga gak tahu kan. Sampai pas bolanya kelempar agak jauh, baru nih dia sadar kalau di depannya ada harimau. Bocil ini berusaha lari, tapi harimaunya ngejar kenceng banget guys. Dan ibunya yang ngedenger anaknya minta tolong langsung gercep narik, dibawa masuk ke dalam rumah. Sialnya harimau lapar itu tetap masuk dong, dijebol. Dan si ibu ngelindungin anaknya, dia lempar keluar. Ibunya rela berkorban, sampai jadinya ya dia yang dimakan. Pelanggan di restoran ini kesel, dia mesen nasi goreng, malah dibikininnya mie goreng. Ibu pemilik restorannya langsung minta maaf. Jadi anaknya nih yang salah ngasih tahu. Dibilangnya cowok ini mesennya mie goreng. Gara-gara salah jadi mubazir kan. Bocil ini dimarahin, bikin repot karena ibunya harus masak lagi. Nah udah diganti nih, tapi ngeliat bocil itu dimarahin, cowok ini jadi nggak enak. Ya akhirnya mie-nya dia beli juga aja sekalian. Bukannya seneng, bocil ini malah marah. Dia nangis karena mie-nya dibeli. Jadi tadi dia tuh emang sengaja salah bilang biar mie yang salah itu bisa dimakan aja sama ibunya karena si ibu lagi ulang tahun. Selama ini mereka kesulitan, ibunya selalu kerja keras, selalu hemat, ulang tahun gak pernah dirayain. Makanya anak ini pengen si ibu seenggaknya bisa makan mie enak di hari ulang tahunnya ini. Si ibu benar-benar terharu, ternyata anaknya bukan ceroboh. Dia ngelakuin itu karena perhatian dan sayang banget sama ibunya. Bener-bener tega. Di Jepang ada tradisi ngebuang orang tua ke gunung. Jadi ibu ini udah tua dan tahu kalau gak lama lagi anaknya bakal buang dia. Bener aja nih si ibu digendong dan mereka ngelewatin perjalanan yang jauh buat sampai ke gunung. Anaknya kesandung dan ibunya yang udah tua malah ngegendong anaknya ini. Padahal dia tahu bakal dibuang. Dan setelah sampai puncak, si ibu nyuruh anaknya cepat pergi. Dia masih perhatian, gak mau anaknya pulang kemalaman. Nah karena jalan baliknya jauh, anaknya ini sempat nyasar. Tapi tiba-tiba dia ngeliat di sepanjang jalan ada kepingan tanda. Jadi pas berangkat, si ibu udah mikirin takut anaknya nyasar pas pulang. Makanya dia sengaja ninggalin tanda di sepanjang jalan supaya anaknya ini selamat bisa pulang. Baru deh anaknya sadar kalau cinta ibunya bener-bener luar biasa. Kok tega dia ngebuang ibunya sendiri? Dia langsung nyesel dan lari ngejemput ibunya lagi. Anaknya bener-bener minta maaf dan janji bakal ngerawat ibunya sampai tua nanti. Ini ibu paling jahat sih, anaknya ini disiram cuma gara-gara badannya gemuk. Katanya bikin gak selera makan. Jadi ibunya nih kan cantik, langsing, di depan orang lain sih seolah dia sayang sama anaknya. Padahal si ibu kesel karena anaknya gemuk, mirip sama suaminya yang suka selingkuh. Makanya ibu ini jadi benci. Di sekolah anak ini udah diledekin, dibilang kayak babi. Di rumah dia juga ditolak sama ibunya, gak boleh ngedeket, disuruh jauh-jauh. Bocil ini sampai berusaha nahan lapar, sampai lemes. Mau makan sosis batang aja dia takut gemuk, takut bikin ibunya malu. Walau ibunya jahat, bocil ini tetap sayang banget. Ibunya gak dibiarin kedinginan, dia selimutin. Makin lama si ibu malah makin tega. Saking bencinya dia sampai ngirim anaknya buat sekolah di asrama biar gak pulang setahun karena si ibu gak pengen lihat. Bocil ini pura-pura seneng, bilang gak apa-apa, padahal dia sedih karena kayak dibuang sama ibunya sendiri. Biar gimana pun dia tetap sayang, bahkan dia tulis nih di surat, walau ibu membenciku, ibu adalah orang yang paling aku sayangi. Duh kasihan banget ya guys. Ibu ini selalu marah-marahin anaknya yang buta. Tiap numpahin makanan, dia selalu diomelin. Padahal kasihan banget nih, dia kan gak bisa ngeliat. Bahkan anaknya juga disuruh pergi sendiri, disuruh jalan sendiri. Si ibu tuh mendadak berubah banget. Padahal dulu perhatian dan selalu ngedampingin anaknya yang gak bisa ngeliat ini. Tapi ternyata sebenarnya si ibu tuh punya penyakit berat.
Terus kata dokter umurnya udah gak lama lagi. Makanya itu alasannya dia terpaksa pengen bikin anaknya yang gak bisa ngeliat ini jadi mandiri. Dia seolah-olah disuruh jalan sendiri, padahal ibunya tetap ngawasin dari belakang. Terus pas anaknya jatuh, si ibu tuh sedih banget, dia pengen nolongin. Dan pas anaknya mau nyebrang, si ibu megangin papan ngasih tahu orang-orang supaya mereka hati-hati dan ngebantuin anak yang gak bisa ngeliat itu. Ternyata walau gak bisa ngeliat, anaknya tuh tahu ibunya selalu ada dan ngejagain dia. Sedih banget, si ibu cuma pengen anaknya bisa mandiri kalau nanti dia udah gak ada lagi. Ibu dan anak ini lagi main di taman, tapi mereka nggak sadar ada yang ngawasin. Bener aja nih, pas ibunya nerima telepon, bocil ini main sendirian kan, main rumah-rumahan kardus. Emang apes banget, bocil ini udah diincer kan. Dan bener aja, pas ibunya selesai nelpon, anaknya udah nggak ada, tinggal gelangnya doang. Udah dicari kemana-mana nggak ada. Si ibu nangis-nangis lapor ke polisi. Dia nggak bisa tidur, selalu nungguin kabar tentang anaknya. Sampai tiba-tiba polisi ngasih info, mereka nemuin mayat anak kecil yang cirinya mirip sama anak ibu ini. Hati si ibu bener-bener hancur, sampai ngomong kenapa harus anaknya yang meninggal, kenapa nggak dia aja. Sampai di pagi harinya ibu ini masih lemes, tapi ada yang datang. Ternyata itu polisi dan ada anaknya juga. Jadi yang kemarin tuh salah, anaknya selamat ditolong wanita ini yang ngeliat pas bocil itu diculik. Berani banget dia lawan orang jahat itu, walau jadinya sampai dia yang luka-luka, tapi bocilnya selamat. Ibu ini sampai sujud-sujud terima kasih karena dia nggak tahu gimana jadinya kalau nggak ada wanita baik ini. Duh, terharu banget ya guys. Cowok ini disuruh emaknya nyetrika, malah main game. Nyetrikanya pakai kaki ya, gosong dah tuh. Si emak langsung sadar kan karena nyium bau gosong. Panik dah, cowok ini langsung buru-buru masang slot pintunya. Udah gitu dia gunting-gunting nih kain spray. Di saat emaknya yang cerdik itu kesusahan ngebuka pintu, dia manfaatin kesempatan buat kabur. Ngeliat celananya yang gosong, ngamuk dah si emak. Malah anaknya udah kabur, siap-siap dah fix di amuk. Ternyata pinter banget dong guys, cowok itu kagak kabur, dia ngumpet doang di balik gorden. Eits, gak lama si emak sadar kalau dia kena tipu. Langsung balik lagi kan nih. Panik. Untung pas banget di situ ada kardus. Nah, ketahuan gerak-gerak kan nih ya, dikejar sama si emak, dikira itu anaknya. Ternyata itu cuma mobil-mobilan guys. Anaknya sih udah kabur. Si emak makin emosi dah. Terus anaknya berhasil dikejar. Dan lihat si emak udah berubah. Mode siap serang nih. Anaknya bakal dicublus dah tuh pakai tusukan kondenya. Waduh, jahat banget. Cowok ini maksa-maksa minta dibeliin handphone baru. Padahal ibunya nggak ada uang. Dia sampai nyuruh ibunya ngejual jam tangan peninggalan ayahnya ini. Dia nggak mau tahu, yang penting punya handphone baru. Padahal tiap hari ibunya ini kesulitan nyari uang dengan mengutin sampah. Dan cowok ini selalu ngehina, bahkan jijik sama ibunya, tapi tetap minta duit. Belum cukup juga, dia mau ngejual rumah ini supaya punya duit jajan. Pas ibunya berusaha nyegah, kamera handphone cowok itu nggak sengaja kepencet. Keluar duit. Ternyata handphonenya nih ajaib, bisa ngeluarin uang. Tapi yang difoto bakal berkurang sisa umurnya. Anak durhaka ini gak peduli. Dia motoin ibunya terus sampai si ibu jatuh sakit. Bahkan dia abisin sisa nyawa ibunya sampai hasil fotonya gak ngeluarin duit lagi. Terus di tangga, cowok ini masih ngomel-ngomel. Tapi karena gak fokus, dia jadi jatuh. Dia kesakitan gak bisa gerak. Dan handphone ajaibnya motoin dia terus sampai sisa nyawanya akhirnya habis. Jahat banget nih ya, cowok ini malu karena ibunya dari kampung. Awalnya si ibu seneng banget sampai datang ke salon karena mau ketemu sama anak laki-lakinya yang baru nikah. Pas banget, ternyata anaknya sama istrinya lagi ke salon itu juga. Begitu ngeliat anak laki-lakinya ini, si ibu udah senyum bahagia. Jadi dia sengaja datang jauh-jauh ke kota buat ngasihin semua uang tabungannya ke anak satu-satunya ini. Jahat banget, cowok ini malu guys, gak mau ngakuin. Dia bilang ini bukan ibu dan ibunya udah meninggal. Hati si ibu bener-bener hancur karena ditolak sama anaknya sendiri. Dan ya udah, supaya anaknya gak malu, dia mau pulang aja ke kampung. Begitu ngeliat itu semua, pegawai salonnya gak diem aja guys. Cowok ini diceramahin lah. Dan pas kedenger yang sebenarnya, istrinya bener-bener kecewa, ditampol datu suaminya. Ternyata istrinya malah baik banget guys. Dia kejar si ibu dan bilang kalau dia tuh sayang sama ibu dari suaminya ini. Dia juga minta si ibu untuk tinggal di kota aja, jangan pergi. Dia mau ngerawat ibu ini sampai tua nanti. Duh, sayangi ibu kalian ya, jangan kayak cowok ini. Cewek ini kesel banget karena ibunya udah pikun. Adik cowoknya nih selalu sabar, tapi si kakak udah marah banget karena kertas kerjaannya dicoret-coret sama si ibu yang pikun. Dia pergi dan udah gak mau ngurusin ibunya lagi. Si adik cowok tetap selalu sabar nyuapin si ibu, walau dia suka dipukul-pukul karena ibunya pikun dan kadang gak ngenalin anaknya sendiri.
Pas ibunya sakit, cowok ini juga selalu ada ngejagain ibunya. Tapi tiba-tiba dia dapat telepon dari kantor, ada kerjaan yang harus dia serahin hari itu. Pas dicek, laptopnya ternyata udah dicoret-coret sama si ibu. Bahkan sampai nggak bisa nyala. Terus flashdisknya juga direndam air dong sama si ibu yang pikun. Cowok ini sedih banget karena kerjaannya jadi berantakan. Tapi dia tetap sabar dan ngejagain ibunya terus. Pas dia lagi sibuk ngangkat telepon, dia nggak sadar ada mobil yang ngebut. Dan si ibu walau pikun tetap langsung melindungin anaknya. Luar biasa ya, walau udah lupa semuanya, tapi kasih sayang seorang ibu ke anaknya nggak pernah hilang. Cowok ini janjian makan di restoran sama ibunya, tapi ibunya nggak datang-datang. Dia udah coba nelpon, tapi ibunya nggak ngangkat. Tiba-tiba ibunya udah nyampe nih. Tapi baru juga duduk, si ibu udah ceramah. Bawel banget, nyuruh cowok ini jangan kerja capek-capek, harus selalu jaga kesehatan, disuruh hati-hati kalau keluar rumah. Pokoknya anaknya ini dibawelin terus, tapi dia kan udah gede, katanya udah ngerti, nggak perlu dikasih tahu lagi. Terus tiba-tiba cowok ini dapet telepon dari atasannya. Jadi dia kan reporter. Nah di deket situ katanya ada kecelakaan, ada yang ketabrak mobil. Karena dia orangnya pekerja keras, dia langsung ninggalin ibunya dan mau nyelesain kerjaannya, mau ngerekam tentang kecelakaan itu. Tapi pas dia datengin, dia kaget banget karena korban kecelakaan itu ternyata ibunya sendiri. Jadi tadi arwah ibunya yang datang untuk ngasih pesan perpisahan ke anaknya ini. Sedih banget ya. Bocah cilik ini mau ngedate guys, malah romantis banget. Sampai ditaburin bunga, balon-balon merah. Dia juga nyiapin buket bunga. Abis itu dia kabarin nih pasangan kencannya. Nah pasangannya dateng nih, jangan heran ya kenapa ibu-ibu, karena ini tuh emang ibunya. Jadi di hari itu dia memang nyiapin acara ngedate romantis ini untuk ibunya. Dan dia puterin nih video pesan terakhir dari almarhum ayahnya, yang ngasih pesan supaya anaknya ini selalu ngedampingin ibunya, ngegantiin si ayah buat ngajakin ibunya makan malam romantis di hari ulang tahun, hari Valentine. Supaya walau si ayah udah gak ada, ibunya ini gak kesepian dan selalu bisa ngerasain rasa cinta dari keluarganya. Cewek ini ngefans banget sama opa-opa Korea yang ganteng. Nah pas ada kesempatan ketemu, dia langsung ngasih buket bunga yang cantik. Malah dibuang dong. Cewek ini kecewa banget sama idolanya, dan bunga itu dia buang aja ke tempat sampah. Pas nyampe rumah, semua poster album idolanya itu dia acak-acak. Kesel banget. Tiba-tiba ibunya kelihatan seneng karena mungut bunga tadi dari tempat sampah. Cewek ini jadi kesel dong, sampai si ibu minta maaf dan bilang kalau dia ngambil bunga itu ya karena bunganya cantik. Si ibu udah lama banget gak pernah dikasih bunga. Baru deh cewek ini sadar selama ini dia perhatian banget sama idolanya, tapi lupa sama ibunya sendiri. Akhirnya dia beli bunga khusus nih untuk ibunya, dan si ibu jadi happy banget deh.